orang yang memegang teguh perjuangan, kata-katanya dan prinsipnya seperti Pak Bambang Tri. Nah, ini kita di kediaman Pak Bambang Tri, menjumpai Pak Bambang Tri dan sehat ya. Live sudah? Sudah. Oleh karena itu kita bersyukur ya bahwa masih ada manusia-manusia yang memegang prinsip hidupnya dengan konsisten, tidak tercemar dengan keserakahan, kerakusan material dalam hidup. Ya, hak rakyat, sekali lagi saya katakan, hak rakyat untuk mengetahui dokumen publik yang telah dipakai untuk mencalonkan diri, apalagi calon presiden. Gitu ya, Pak Bambang Tri. Nah, ini sedikit aja Pak Bambang Tri cerita bahwa beliau sehat-sehat aja ya Pak ya? Sehat aja, jadi nggak benar itu berita yang mengatakan saya diculik itu. Ya, pertama saya yakin saya mau diculik, mau diapain, mau saya nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau mau nyulik Bang Rismon ini aja gitu. RRT lah ya. RRT itu gitu loh. Tapi itu juga nggak akan terjadi. Saya kira rakyat sudah tahu lah sekarang siapa yang benar, siapa yang salah gitu loh. Dan kita juga nggak mau karena sudah merasa menang gitu, enggak, kita justru pengen melengkapi informasi ini semua untuk rakyat, hak mereka untuk dapat informasi itu nggak boleh ada yang larang, nggak boleh ada yang menghalangi gitu loh. Pesannya sama Pak Prabowo. Nah, Pak, khusus Pak Prabowo. kan Pak Prabowo ada tulisan penutup itu di bukunya Pak Bambang Tri. Judulnya Adam 31 meter Adam itu. 31 meter itu kan. Ya. Kata penutupnya atau katanya dari Pak Prabowo Subianto? Ya, itu kan epilog gitu. Epilognya ya dari penutup gitu. Dan waktu itu Pak Prabowo sedang dibully gitu. Nah, saya berusaha menepis pembulian itu dengan lewat buku itu gitu. Saya sudah ketemu Fadlizon, minta izin Fadlizon dia akan lapor ke Pak Prabowo gitu. Yang jelas waktu itu mau saya cetak gitu, saya sudah ngomong ke Pak Fadlizon. Pak Fadlizon bilang oke, cetak aja, nanti belakangan saya tak lapor Pak Prabowo gitu. Berarti nanti di Jakarta pengennya ketemu Pak Prabowo Subianto ya? Iya, kalau laporan soal buku itu lagi gitu loh. Supaya tahu ceritanya yang seperti apa gitu loh. Oke deh, pesannya gitu aja ya. Jadi kalian yang kemarin pernah menyumbang lewat Pak Bambang, untuk Pak Bambang Tri. Kalau podcast di Sentana duluan ya. Iya, Sentana. Ya, cuma kemarin kan ada pemirsa Bali G Academy dan akun X Rismon Sianipar. Saya galang kemarin lewat sebuah yayasan ya dari Pak Muslim Arbi sudah sampai sama Pak Bambang Tri. Jadi terima kasih ya, terima kasih untuk semua teman-teman yang menghargai perjuangan seorang Bambang Tri ya, yang hidupnya sekarang masih memerlukan uluran tangan kalian juga gitu ya. Jadi mungkin kalian tidak punya waktu atau tenaga atau tapi kita harus appreciate semua orang yang berjuang untuk Republik ini ya, mencari kebenaran gitu Pak ya. Iya. Gitu aja. Nantilah masalah ijazah itu nggak usah disentuh, itu di Sentana aja nanti. Iya. Yep. Gue yang kena dong. Gue dari Kak Ica, Bambang Tri udah bebas, katanya ada yang nggak percaya, belum percaya. Iya. Lu ini sehat. Beritanya Soalnya beritanya diculik, Bang. Berarti menurut Termul ini Bambang Tri palsu. Cloningan. dari Ima, semoga Bambang Tri sehat selalu. Iya. Dari Adriano, alhamdulillah sehat selalu, manusia merdeka. Iya, yang penting gini, itu kan teman-teman banyak itu yang menggalang atau donasi untuk saya itu yang penting itu saja yang didukung mereka gitu. Kalau mereka nggak bisa komunikasi langsung dengan saya, yakinlah bahwa orang-orang yang membuat donasi itu sangat tulus kepada saya gitu loh. Valid dan pasti. Valid, iya. Gitu. Nyatanya yang dari Bang Rismon kemarin juga saya waktu di penjara itu tuh lewat Pak Muslim Arbi gitu. Jangan percaya berita-berita dan narasi-narasi dari ODGJ. Orang dekat Gibran Jokowi. Yang mengatakan diculik lah,
dibunuh lah. Iya, isunya diapalah. kenceng banget itu. Oh iya, ada loh di sebelah Diculik. saya ya kan. Itu kan supaya begini, supaya kelompok mereka itu seolah-olah masih kuat. Saya bisa melakukan apapun terhadap Bambang Iya. Tri. Nyatanya nggak gitu. Soalnya kemarin ada ini begini Pak, ada aspirasi dari masyarakat Solo. Ya. Tolong dong, kami jangan dibilang-bilang geng Solo. Kota kami jadi jelek katanya. Saya setuju sih itu. Ya, jadi saya Geng Jokowi aja terenyuh bilangnya juga gitu. Saya, waduh, bener juga ya. Kota Solo itu kota yang keren. Ya. Masyarakatnya, orang-orangnya mantap lah. Jadi nggak pantas untuk Dan kemarin kita Dirusak bedah buku seperti di Solo, Ya. tuh ya. bedah bukunya di Dan Solo. gini, saya di penjara kan teman saya orang Solo semua itu yang di penjara itu. Itu Benar juga. itu saya nggak punya masalah mereka dengan mereka dan mereka nggak pernah punya masalah dengan saya ya, gitu loh ya. Ya. Malah setelah munculnya berita Bang Rismon, Roy Suryo, Tifa itu malah mereka mendukung saya gitu. Oke, berarti geng Solo itu banyak yang baik ya sebenarnya. Jadi, Jangan pakai Solo lagi lah. Geng yang busuk sana jangan dinamakan geng Solo lagi. Iya. Geng Jokowi. Geng ODGJ saja. Iya. Orang dekat Gibran Jokowi. Ya, bahkan kalau ada berita TV yang soal ini, soal Bang Rismon, Bu Tifa sama Pak Roy itu, saya tidur itu dibangunin, Pak, berita-berita itu. Oh gitu. Berarti sering lihat kawan-kawan ini di Polda ya? Iya, Bang, di penjara loh. Lapas Ragen. Iya, maksudnya berita Polda. Berita Iya. Polda. Yang di TV kan selalu berita Polda. Kalau Iya. berita yang Kasmujo kan nggak pernah masuk TV. Iya. Malas mereka menayangkan itu. Ada kok yang Kasmujo Ada juga diwawancarai Bang Rismon itu loh. Oh iya, ada juga. Iya. Oke. Saya punya kesempatan untuk menjelaskan pada mereka ini yang terjadi ini seperti ini gitu. Oke. Nah, terus mereka Oke lah sebentar aja. Nanti kan ke Sentana. Ya, Nah, soalnya podcast-podcast kita di juga Sentana ya. mau bedah buku lagi ya. Oke. Kita mengejar bedah buku lagi di Iya. Jogja. universitas yang masih kami sembunyikan namanya. Lebih tua daripada UGM. Oh iya, Pak Janes nih. Aduh, selamat bertemu kembali. Udah betul-betul ini adalah pejuang wartawan betul yang tidak Sesama mau wartawan disuap. ini. Wartawan tua. Wartawan senior. Jadi semuanya kepada pemirsa Bali G, inilah inilah buktinya bahwa Pak Bambang Tri ini masih sehat. Ya. Jadi jangan ada omongan-omongan. Sampai sini dibayar bohir nggak? Jadi tadi apa tadi? Ini bohir saya nih Janes. Gini apa? ODGJ. ODGJ, orang dekat Jokowi Gibran. gangguan jiwa. Udah pada mau gila udah. Katanya kok pakai baju orange. Iya, Loh. ini baju orange ini karena sudah baru lepas dari lapas. Pak Janes pakai baju oranye karena mau melamar kerja. Kalau kerja Shopee jadi- Food. Mau ditinggal di pulau. iklan. Iklan, gak apa-apa iklan. Ya, Oke. kalau Shopee mau ngiklan di Bali G Academy atau di Sentana, kami open kok ya. Open. Lah, gila loh. Saya perlu ngomong sedikit ini. Iya, Pak. Ini yang kita tempati ini adalah miliknya kakak saya Pak Bambang Sadono itu. Oh. Tapi saya yakin beliau nggak keberatan apa-apa. Saya mau wong itu kandung saya kok gitu. Ya. Dan memang kemarin ada jarak karena masalah saya dengan Jokowi itu kan. Tapi ini saya yakin begitu saya ketemu nanti akan ikut dukung Nah, semua ini gitu loh. Ini karena saya belum punya kesempatan untuk menjelaskan langsung kepada beliau. nanti aja di podcast, Bang. Iya. Dicicil. Banyak Biar pemirsa itu ini agak-agak. Enggak, ini penggemar bapak nih, Pak. ini banyak salam, ada salam tempel nggak? Iya kan, Tapi salam tempelnya kemana? Lewat- Masalahnya nggak boleh ke rekening saya ya. Jangan. lewat donasi itu tadi tuh diatur aja. Ya, salam tempelnya lewat donasi aja. Ada pula Pak yang nggak menyangka. Alhamdulillah ternyata Pak Bambang itu masih hidup sampai sekarang. Hoax ini parah ya, ODGJ ini hoaxnya parah. Enggak bisa saja memang kan terkubur. Pak Bambang kan. Terkubur lagi ngeri kali. Maksudnya berita-beritanya. Beritanya terkubur. Bebas pun nggak banyak orang tahu. Itu memang saya Halo ini wartawan. menghindari gitu. Oh iya. Sebelum saya ketemu para pendekar ini, saya belum akan bicara ke publik gitu. Iya, kalau sekarang saya akan bicara gitu. Iya. Tapi satu lagi ada yang terkubur sekarang. Apa itu? Pak Jokowi nggak pernah kelihatan lagi.
Balikan. Itu juga terkubur saya lihat Loh, itu. Pak Bambang Tri muncul, Pak Jokowi terkubur. Ya ini ya bahasa jurnalistik aja ya. Jurnalistik. Tapi memang bener gitu sih kayaknya. Saya itu menunggu kesempatan kapan saya bisa wawancara dengan Pak Jokowi gitu. Wih, Pak Ya, Jokowi ayo oke. ketemu sama Pak Bambang Tri Jadi dong. kemarin Pak, ini fakta nih, tanggal 16 April ada kawan-kawan saya yang ingin bertemu Pak Jokowi di rumahnya. Dikasih masuk. Lalu respon beliau adalah nanti ketemu di proses hukum. Nah, jadi saya juga agak-agak ngeri-ngeri sedap. Ya. Saya kemarin ditanya oleh penyidik, Bang Michael kenapa tidak mencoba datang ke rumah beliau? Lah, yang datang baik-baik dengan memberikan surat saja di proses hukum, jawabannya kan itu kan berarti seseorang yang anti wawancara. Ya, Pak Jokowi ini pokoknya posisinya kan repot, maju kena, mundur kena. Bicara Belok kiri kena, belok kanan iya, kena ya. tampil di pers Terbang juga lah. kena, sembunyi juga kena. Gitu Iya. loh. Satu jalan ini adalah nanti kita bertemu dengan Pak Jokowi, tapi dengan mediasinya orangnya Pak Prabowo gitu. Oh, gitu. Iya. Waduh, canggih banget. Kalau hebat gitu. Memang kalau wartawan senior Iya, out of the box out ya. of the box, ya kan? Itu. Pak, Supaya ini ada minta nomor rekening Bapak nih dari Cili Corner. Oke. Tri please, thanks katanya. Jadi Oke, ini Waduh. langsung Oh langsung iya. ditulis aja. Tunjukkan aja. Di monitor Langsung aja, di ditulis monitor, aja Bang. langsung ditulis di pin aja di. kamu ngomong saya ajudannya Pak Bambang Tri. Bang, di sini aja di situ aja tunjukkan gini di monitor. Jangan ditunjukkan dicatat, saja. nanti ditegur YouTube katanya. Tunjukkan di monitor aja. Ini banyak sekali Pak, teman Bapak itu di sini. Karena Sini, memang Bang. sudah Saya tunjukkan. parah ya, menderita 5 tahun di penjara ya, Kelihatan nggak? gara-gara kelakuan seseorang. Kelihatan? Oh iya, iya Kak. Udah? Naikin. Udah kelihatan. Kelihatan kok. Itu rekeningnya ya. Oh. Jangan ke rekening Udah Michael kelihatan Sinaga ya, namanya? nanti nyasar. Nanti saya yang pakai duitnya. Oh iya udah. Udah kelihatan? Udah. Udah terbaca Apalagi- ya. Jadi apalagi- kalau kalian ingin membantu Pak Bambang Tri langsung atas nama siapa? R.A. Jauhari, bukan lewat Rismon, apalagi Mikael Sinaga yang sudah kaya, ya kan? Jangan transfer ke Mikael Sinaga. Nanti dibuat jalan-jalan ke Alaska. Dideketin lagi Bang. Oh, Dingin bro. tolong deketin Alaska lagi. dingin Nih. bro. Pengen lagi lihat Kak. Nih. Apalagi ke rekening Janes Yahaan. Jangan ke rekening Janesian, nanti ke Lapo dibawa. ini dibawa Udah. ke pasar pramuka sama James. Iya. Iya. Nah, Itu Ya, kameranya. kameranya di situ bro. Oke. Itu ya nomor rekeningnya. ini benar-benar. Udah. Ya, Kalau udah. Udah cukup lagi ya. Oke. ada yang mau salam tempel, Salam tempelnya kalau bisa ya sebanyak mungkin untuk Pak Bambang Tri untuk memberikan support mengawali kehidupan akibat kriminalisasi 3 tahun berapa Pak? Bang? Kalau Tiga- yang kedua ini yang kedua ini 3 tahun kurang 2 bulan. 3 tahun kurang 2 bulan, coba bayangkan ya. Padahal pertama dia 2 tahun. Yang pertama Padahal Pak 2,5 Bambang Tri ini tahun. cuma mengeksekusi hak rakyat untuk mengetahui ijazah presidennya, malah dikriminalisasi. Gimana ini Pak Prabowo Subianto? Angkat dong Pak Bambang Tri sebagai staf sus Pak. Staf khusus kepresidenan. Ini yang lebih layak ini, yang memegang pendiriannya yang anti serakah. Jangan gitu, katanya Salsa Erwina yang mau jadi staf khusus presiden. Jauh. Itu belum menunjukkan konsistensi prinsip hidupnya. Oh gitu ya. Belum teruji. Kenapa? Kan Huta Galung kan saudaranya lah. Nggak ada di sini suku-sukuan sini. Kita bersaudara dalam nilai, dalam prinsip. Nggak ada itu. Oh gitu ya? Agama-agama suku-suku. Ini para Banyak kali pendekar. Pak salamnya. Ada yang dari Banjarmasin, dari Solo, dari Jogja, Iya. dari mana-mana nih Pak. Gitu. Nah,
Memangnya karena dia Batak langsung ini nggak ada di sini. Nggak ada ya. Nggak ada bagi kita. Iya, Kita saya- berjuang berdasarkan nilai. Kita dipertemukan dengan nilai kebangsaan. Kalau gitu loh. nilai-nilai kebangsaan itu, saya juga mengaku Batak, tapi asli Bunda. Gitu. Iya, saya juga baru mau bilang, saya sama Bang Rismon ini juga bukan gara-gara dia Batak. Setuju sama dia bukan gara-gara dia Meskipun Batak. pertama ketemu di Lapo gitu ya. Iya. Oh iya Pak. Di Lapo Jogja. Tentang nilai, kalau nggak salah Pak Pramudi juga berasal dari sini ya. Oh iya, Iya, Pak Pram. Idola saya juga. Iya, saya Saya membaca buku novel Bumi Manusia. Ya. Quartet ya. Empat ya bukunya. Tetralogi. Tetralogi. Iya. Orang Blora itu. Iya. Jauh nggak Pak dari kediaman Pak? Ya nanti kita mampir sebentar bisa. Iya. Ya. Nanti lagi Pak, kita harus ke Jogja. Iya. Iya. Apakah dijadikan kayak wisata literasi gitu dari Pemda? Ya tapi itu Belum. kayaknya nggak serius pemdanya itu dari ya. Tapi nanti aja kita Oh iya. Untuk menginspirasi. iya. Iya, ya. Jadi sekali lagi ya pemirsa, yang saya buat di Bali Gay Academy kemarin dan di akun X, ya donasi untuk Pak Bambang Tri lewat yayasannya Bang Muslim Arbi itu sudah nyampe. Langsung terkonfirmasi dengan pihak yang menerima. Ya. Jadi tidak dimakan Rismon Sianipar. Enggak itu Apa sih namanya yayasannya Al-Khoirimah? Al-Khoiriyah. Nah kalau ini langsung ke Pak Bambang Tri langsung, ya kan? Barusan sudah mentransfer ke Pak Tri. Semoga sehat selalu, Bapak orang hebat. Nah, alhamdulillah puji Tuhan. Tanya dong, kalau Pak Jokowi orang hebat nggak? Alhamdulillah. Dengan Pak Bambang, kebahagiaannya Pak Bambang. Nggak, kalau saya bilang Pak Jokowi itu orang hebat kalau menunjukkan ijazahnya. ya. Itu baru dia hebat. Itu dia bisa jadi presiden terbaik se-Indonesia itu kalau dia mau tunjukkan ijazah aslinya itu. Kalau dia mau. Presiden terbaik sepanjang sejarah. Kan Gibran juga wapres terbaik sepanjang sejarah. Iya. Katanya, kata Ade Armando. Jadi Mirsa, ya, saya ingatkan kami itu bukan orang kaya. Kami nggak punya bohir, ya. Dukungan kalian inilah untuk Pak Bambang Tri yang menjadi penyemangat, ya kan? Karena memang untuk memulai hidup Pak Bambang Tri ini ya butuh uluran tangan. Wah, dukungan kalian selama ini yang sudah mentransfer kemarin ke Bang Muslim Arbi lewat rekening Yayasan Al-Khoiriyah dan sekarang juga bisa langsung membantu Pak Bambang Tri langsung, ya. Kalian lihat sehat, tidak diculik, tidak diapa-apain. Ya, dan kemarin beberapa seminggu yang lalu ya, itu Bang. gini lah, saya pikir Jokowi itu sudah gak berani nyulik saya. No. Saya yang malah berani nyulik Jokowi itu kalau masalah. Udah, itu lawak jurnalis, cuy, ya kan? Bukan berarti menculik gitu, menculik pemikiran. Ya, gitu. artinya kita pengen ketemu dengan Pak Jokowi, terus Pak Jokowi bicara sejujurnya. Bang, kalau kita ketemu begini rame-rame ada yang panik nggak ya? Ya, adalah ODGJ. DGC. Ya, Orang dekat Gibran Jokowi. tapi kan, Jadi, tapi ya, Bang. kan kita nggak urusan itu mereka mau panik mau apa. Yang penting kan kita konsentrasi apa yang kita kerjakan ini. Kita yakin yang kita kerjakan ini benar dan bahkan sangat dibutuhkan oleh rakyat itu. Ya udah kita jalan gitu terus. Soal mereka panik, terus macam-macam ya itu urusan mereka. Jadi kemarin minggu lalu Pak Bambang Tri nelpon saya pun nggak tahu nomornya dari mana, Bang. Gimana? Nomor saya taunya dari siapa? Bang Muslim. Enggak, Dari Kapolri. bukan. Dari Kapolri. Mati deh. Saya lupa, pokoknya saya tiba-tiba dapat nomor Pak Rismon. Oh gitu. Dari Pak Yakub. Ya aku masih buat. Aku masih buan. Udah lama juga dia terkubur. Nah itu Apa nggak menghubungi kelihatan lagi? saya. Nah saya pun kaget, ya kan, karena saya berpikir Pak Bambang Tri butuh waktu juga kan, mengumpulkan energinya seperti Gus Nur gitu loh. Tiba-tiba Pak Bambang Tri nelpon saya, baru kita arrange lah ini. Nah saya tanyakanlah Mikael Sinaga, mau nggak datang ke Blora? Siap katanya gitu, ya kan? Perlu dijelaskan. Pak Michael ini juga ikut ke Iya, dan Michael Sinaga dengan almarhum ibunda
sempat datang ke Lapas Sragen bersama kami, cuma agak telat. Akhirnya saya saja sama istri. Iya, almarhum. Nyampe ke Lapas Sragen, cuma kami Namanya siapa itu? Bu Rosalina Siaan. Oh, itu yang Wartawan juga. Sentana Iya, masih iya. koran mingguan itu ya? Betul, Iya itu dia pendirinya. pendirinya. Tahu lah kalau tahu Sentana. Ibu Rosalina mengunjungi Anda. Waktu itu mau masuk ke dalam. Dan kemarin berapa, sebulan yang lalu ya? Ya udah agak lama lah itu. Sebulan. Sebulan lebih yang lalu sudah meninggalkan kita. Dan beliau memang sama Mikael dan tim yang lain, Bang Janes menunggu di luar. Karena cuma saya dan istri yang sampai kan Pak. Itu pun cuma di timing ya kan 45 menit. Setengah jam waktu itu. Setengah jam 45 menit aja. Ya kan. Jadi di situ kalian terima kasih atas support kalian yang sudah memberikan hari ini. Dan sebarkan video ini supaya ODGJ semakin panik. ODGJ. Dekat Gibran Jokowi. Oke, kita harus buru-buru ini bro. Oke. Ya, Sampai jumpa di bedah buku berikutnya. bye.